berbasis jamaah. Baik Bapak sekalian, kita ingin segera masuk pada kajian inti pada pagi hari ini. Kita ada waktu kurang lebih 50 menit dari sekarang dan nanti kemudian diakhiri dengan interaksi tanya jawab. Kepada Al-Ustadz Huzaifa Muhammad, saya silakan. Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina al-iman jami'an wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Falahul hamdu wa takrim wa thana wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Az-Zikri, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ada dua nikmat yang saya anggap sangat penting untuk kita mengingatnya dan agar kita pandai mensyukurinya. Yang pertama, nikmat al-ukhuwah al-imaniyah al-islamiyah. Nikmat persaudaraan. Nikmat bersatu dalam keimanan, berkumpul karena Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah nikmat yang Allah beri kepada kita. Allah menyatukan hati-hati kita dan dengan nikmatnya Allah Jalla wa'ala mempersaudarakan kita di atas keimanan. Maka ini adalah anugerah yang layak untuk senantiasa kita ingat, kita syukuri dan kita jaga. Nikmat yang kedua adalah nikmat majelis ilmu. Diselenggarakannya majelis ilmu di masjid ini dan di tempat-tempat yang lain itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah untuk umat manusia. Nikmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu tersebut akan terlihatlah hadis yang Nabi SAW sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan buat dia memahami agama. Ini hadis tidak akan terrealisasi tanpa melalui proses belajar. Maka ketika adanya majelis ilmu, mudah-mudahan itu pertanda kebaikan dari Allah untuk kita. Ya, dengan adanya majelis ilmu. Oleh karena itulah, majelis ilmu adalah nikmat yang sangat besar, layak untuk kita senantiasa ingat, syukuri dan jaga. Nikmat yang dengannya kita akan bisa menyempurnakan agama kita. Nikmat yang dengannya kita akan bisa memperbaiki apa-apa yang salah dalam agama kita selama ini. Keyakinannya, amal ibadahnya dan seterusnya. Ya, maka nikmat ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan agar senantiasa kita syukuri. Dan hendaknya kita berlapang dada, membuka diri selebar-lebarnya untuk perbaikan kita bersama. Mewujudkan hal ini, nikmat dari Allah Jalla wa'ala agar kita bisa memperbaiki agama kita. Apa-apa yang salah, jika memang telah terdapat dalil untuk meluruskannya, kita buka diri kita. Dan kita tinggalkan yang salah. Ya. Maka mungkin Allah Jalla wa'ala menginginkan agar ibadah kita semakin lurus, semakin benar, semakin dekat dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan kita betul-betul membuka diri untuknya. Maka ini nikmat hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Mereka yang tidak mendapatkan nikmat ini akan terus berada di sebuah kesalahan kalau tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembahasan yang komprehensif, dengan meninjau beberapa penjelasan-penjelasan para ulama untuk setiap gerakan-gerakan salat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas gerakan salat selanjutnya, yaitu tentang menghadap kiblat. Tentang menghadap kiblat. Hadirin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, menghadap kiblat.
Karena dalam hadis al-musii'u salatuhu, di hadis yang telah kita baca di pertemuan pertama, Nabi SAW bersabda di situ, summastaqbal al-qiblah. Kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. Para ulama menjelaskan, ya, halaman 10. Ya. Ini touchscreen-nya. Bisa dibalik begini nggak? Layarnya aja yang ke sini. Nggak bisa? Ini layarnya aja ke sini. Seperti ini. Ya. Ya. Ini sudah tampil ya, dilihat oleh hadirin di rumah ya. Ya. Di halaman 10 disebutkan di sana bahwa menghadap kiblat syartun min syurutis shalah. Menghadap kiblat merupakan syarat dari syarat salat. Ingat ya, dalam salat itu ada komponen yang harus kita tahu. Yang pertama ada yang disebut dengan syarat, yang kedua ada yang disebut dengan rukun, yang ketiga ada yang disebut dengan wajib-wajib salat, yang keempat ada yang disebut dengan mustahabbat salat yang disunnahkan dalam salat, yang kelima ada makruhat. Kalau mau menyempurnakan ada lagi yang keenam, itu muharramat yang dimakruhkan dalam salat, dan ada juga yang diharamkan dalam salat. Ini komponen harus kita tahu. Ya, sebab ini akan mempengaruhi sempurna atau tidaknya cara salat kita, dan juga sangat bermanfaat ketika kita mungkin salat di sebuah kondisi yang kita nggak bisa sempurna menunaikannya. Ya, kalau kita tahu komponen ini, maka kita akan bisa meringkas salat kita. Ya, baik. Kata beliau, menghadap kiblat ini termasuk syarat salat, dan syarat salat maknanya adalah sesuatu yang menentukan keabsahan salat, dan itu diwujudkan sebelum salat. Ya. Syarat dari salat. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Di antaranya kata penulis, Allah berfirman, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Allah berfirman Jalla wa'ala, ya, di surah Al-Baqarah 150, dan dimanapun kalian keluar, ya, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkan wajahmu ke arahnya. Nah, inilah pembahasan tentang kiblah. Ya, sebab kiblah itu secara bahasa maknanya adalah satu arah. Ya, menghadap ke satu arah. Dan yang diinginkan dalam salat adalah Masjidil Haram, yang ada Ka'bah di dalamnya. Dan juga dalam hadis banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis al-musii'u salatuhu, orang yang salah salatnya, idza kumta ila salati fa asbaghil wudu'a thumma istaqbal al-qiblah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, kalau engkau berdiri hendak salat, berdiri telah kita bahas, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga berdasarkan ijma', kata penulis, ya, para ulama kaum muslimin telah sepakat akan syaratnya menghadap kiblat ini untuk salat. Dan ijma' ini telah disebut oleh Imam Ibn Rushd dari kalangan Al-Maliki, Imam Nawawi dari kalangan Al-Syafi'i, Imam Ibn Hazm, Al-Hafidh Ibn Hajar, ya, dan yang belakangan dari Imam Syaukani, bahkan beliau rahimahullahu ta'ala, kalau Imam Syaukani menjelaskan kewajibannya tapi tidak termasuk syarat. Itu menurut Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Bisa dilihat di situ, ya, sumber atau referensi yang membahas masalah ini lebih lengkap. Bidayatul Mujtahid, Al-Majmu', Al-Muhalla, Nailul Autar, Syarhul Mumti' dan Sifat Salah, karangan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik, permasalahan selanjutnya, hadirin yang saya hormati, setelah para ulama sepakat, ya, bahwa menghadap kiblat ini bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam dalam melaksanakan salat, menghadap kiblat. Kemudian pembahasan selanjutnya, ya, catatan terkait dengan menghadap kiblat ini. Yang pertama adalah tentang orang yang hendak salat, posisinya dengan Ka'bah.
Ya, posisinya dengan Ka'bah. Ya, apakah dia melihat langsung Ka'bah atau dia berada di posisi yang tidak melihat langsung Ka'bah, jauh dari Masjidil Haram. Kata penulis, "Man kana musyahidan lil Ka'bah aw fi hukmihi kal a'ma, wajib alaihi istiqbal ain al-Ka'bah wa la yujzi'u ghaira dhalik." Bagi yang berada di posisi melihat langsung Ka'bah, berada di posisi melihat langsung Ka'bah atau semisal dengannya. Ya, artinya dia posisinya seperti orang yang melihat langsung Ka'bah. Walaupun dia buta misalnya, tidak bisa melihat, tapi dia posisi ya pada kondisi seperti orang yang melihat langsung Ka'bah, atau bisa dikatakan dia berada di sekitar Ka'bah. Ya, walaupun dia buta, tapi dia sholat berada di sekitar Ka'bah, maka dia berarti berada di posisi seperti orang yang melihat langsung Ka'bah. Orang yang seperti ini keadaannya, kata penulis, harus menghadap ainal Ka'bah. Ainal Ka'bah maksudnya lurus menghadap Ka'bah, nggak boleh miring-miring sedikit pun. Harus lurus menghadap Ka'bah. Tidak sah kalau dia miring-miring, tidak lurus ke Ka'bah. Kalau mau diderajatkan harus 0 derajat lurus untuk ke arah Ka'bah. Wa hadza ijma'. Kata para ulama, ini adalah ijma' dan dinukil ijma' ini oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Qudamah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Maka ya ini bagi orang yang sedang berada di posisi seakan-akan dia melihat langsung Ka'bah. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum saya lanjutkan, ya, perlu diperhatikan bersama, sekali lagi saya tekankan bahwa dalam masalah menghadap ke kiblat, ya, ketika salat, ya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa menghadap salat ini merupakan syarat sah salatnya, dan pada prakteknya, ya, menghadap kiblat ditinjau dari sisi tempat orang yang salat, ditinjau dari tempat orang yang sedang melaksanakan salat, itu ada dua. Orang yang salat itu berada di sekitar Ka'bah, orang yang sedang salat tersebut di luar sekitar Ka'bah, jauh dari Ka'bah. Ini yang pertama. Kalau orang yang berada di sekitar Ka'bah, walaupun dia tidak melihat Ka'bah, buta misalnya, maka dia harus menghadap lurus persis ke Ka'bah. Ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian kata penulis, yang kedua, masalah man kana ba'idan 'anil Ka'bah. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Ya, bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak menyaksikan Ka'bah dengan mata kepalanya. Apakah juga sama seperti orang yang pertama? Kata beliau, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Beliau sebutkan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwa juga hendaknya dia bagi orang yang di luar Ka'bah, pendapat jumhur, mereka sholat menghadap sejajar arah Ka'bah. Ya, menghadap ke arah Ka'bah saja, tidak harus 0 derajat. Ya, kata penulis, ya, pendapat jumhur ini berdalilkan dengan ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dalam ayat, Bapak Ibu silakan perhatikan, ini bisa enggak menandain? Nah, ya, saya tandain di sini. Syatrah, kata syatrah. Allah berfirman yang artinya, dan dimanapun kalian keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kamu berada, maka palingkan wajahmu ke arahnya. Ya, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Syatrah itu maksudnya adalah ke arahnya. Ya. Oleh karena itulah kata penulis dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah." Antara masyriq, timur dan barat itu kiblah. Ini bagi orang Madinah, ya, dan Mekah sekitarnya di luar Ka'bah. Kalau kita mungkin
ya, bisa kita katakan antara utara dan selatan, ya, itu kiblat. Utara dan selatan bagi orang timur menghadap ke arah barat itu kiblat. Artinya pendapat jumhur menjelaskan untuk orang yang di luar Ka'bah tidak harus lurus selagi dia menghadap Ka'bah ke arah barat begitu. Selagi dia menghadap ke arah barat karena kiblat bagi kita itu di arah barat, udah sah. Sudah sah. Makanya hadisnya Nabi bersabda, "Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat itu kiblah bagi orang Arab ya tentunya. Sekali lagi, hadis ini untuk orang Arab. Mereka yang berada di Madinah dan Mekah. Kalau untuk kita katakan antara utara dan selatan, ya bagi Bapak yang menghadap ke sini, antara utara dan selatan itu kiblah. Selagi semua menghadap ke barat itu kiblat. Ini jumhur. Ya, dan pendapat ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya, dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, ya, dan Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Pendapat yang kedua, ini saya ringkas sedikit saja ya, adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala bagi mereka yang di luar Ka'bah itu sama dengan orang yang jenis yang pertama, yaitu salat di sekitar Ka'bah sehingga wajib baginya untuk tetap lurus menghadap ke Ka'bah. Tetap lurus menghadap ke Ka'bah. Ya. Zahaba Syafi'i fi riwayah al-mashhura anhu wa hiya riwayatun an Ahmad ila annahu yastaqbilu ainal Ka'bah. Ya, bahwa Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat yang terkenal dari beliau dan juga riwayat dari Imam Ahmad bahwa mereka yang di luar Ka'bah tetap menghadap lurus ke Ka'bah. Persis. Ain ini maksudnya adalah persis menghadap Ka'bah. Tapi ini pendapat yang kedua, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, tentang menghadap kiblat bagi orang yang salat. Untuk orang yang kedua, ya, orang yang salat berada di luar Ka'bah. Ya, apalagi jauh dari Ka'bah seperti kita ini. Ya. Baik. Dan ke pendapat yang kedua ini mungkin wallahu taala alam bisawab yang menjadi pegangan kebanyakan kaum muslimin khususnya di Indonesia ini. Di bumi pertiwa ini. Ya, kebanyakan kita yang menyandarkan diri kepada mazhab Asy-Syafi'i. Ini harus benar-benar lurus ke kiblat. Ya, sampai ditentukan titik-titik derajatnya oleh sekian peneliti. Kalau ada perubahan langsung berubah. Ya. Itu diantara alasannya. Pegangannya adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Dan sampai terkadang harus merubah bentuk masjid. Jika tidak lurus persis menghadap ke kiblat. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya, penjelasan seperti ini, ya, pelajaran yang sangat penting untuk kita petik bahwa kita harus tahu terkadang yang diamalkan oleh saudara-saudara kita di luar sana, ya, terlepas itu adalah pendapat yang benar atau tidak, pendapat yang kuat atau lemah, ya, kadang mereka berpendapat mengamalkan sesuatu yang ada pendapatnya pendahulunya, ya, yang ada pendahulunya, sehingga hendaknya kita kalau dalam masalah fikih, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kalau dalam masalah fikih itu terkait dengan amal ibadah keseharian, amal ibadah, amalan-amalan. Ya, hendaknya kita tidak langsung serta-merta, ya, menjadikan hal tersebut sebagai permasalahan yang menyebabkan terpecahnya persaudaraan kaum muslimin. Ya. Jangan menjadi sebab untuk terjadinya perpecahan, apalagi saling bermusuhan waliyadzubillah. Ya, karena adanya yang berbeda dengan kita. Karena ini adalah masalah fiqhiyah, ya, khilafiyah. Selagi ada para ulama yang telah mendahuluinya dengan penjelasan dalil-dalilnya, maka kita pun berlapang dada terhadapnya. Makanya kita, ya, mencoba membahas sifat salat ini dengan komprehensif, mendatangkan beberapa pendapat para ulama. Baik. Putus. Kemudian selanjutnya kata penulis permasalahan selanjutnya beliau menyinggung tentang orang yang salat di atas kendaraan. Orang yang salat di atas kendaraan. Karena kenapa? Orang yang atau kita yang salat di atas kendaraan itu sangat berpotensi sulit untuk menghadap
menghadap kiblat. Kenapa? Karena bisa kita jawab bahwa ya namanya atas kendaraan bukan kehendak kita. Kita akan berjalan sesuai dengan arah kendaraan. Kita akan menghadap kemana arah kendaraan. Dan kita nggak bisa memaksakan diri harus menghadap ke arah tertentu. Ya, kendaraan akan berjalan sesuai dengan arah tujuannya. Maka diangkat oleh penulis bagi orang yang salat di atas kendaraan. Bahwa ajma'al ulama'u ala annahu la yajuzu ay yusalliyal fardhata ala dabbati min ghairi udhrin. Ya, pada asalnya hadirin yang saya hormati, untuk salat wajib itu tidak dibolehkan salat di atas kendaraan tanpa uzur. Pada asalnya tidak dibolehkan untuk salat wajib di atas kendaraan tanpa uzur. Ya, kalau memang ada kesempatan maka jangan milih salat wajib di kendaraan. Kalau memang ada kesempatan. Ya. Nukil ijma' naqal ijma' an-Nawawi, dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukil bahwa ini adalah kesepakatan para ulama bahwa salat al-maktubah, salat wajib la tajuz ila ghairil qibla wala 'ala dabba, bahwa salat wajib tidak boleh ditunaikan tanpa menghadap kiblat dan tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan pada asalnya. Ya, kecuali salat al-khauf kata beliau. Ya, illa fi syiddatil khauf, kecuali dalam keadaan takut. Dan ini dikenal dengan salat al-khauf. Ya. Dan menulis mengatakan di bawah bahwa dalil ijma', ya, dalil para ulama yang mengatakan hal ini adalah ijma' dalam sahihain. Dari hadis Ibnu Umar, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhu yu'ammi ra'sahu. Ya. Bahwa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam salat di atas kendaraannya dan beliau menghadap ya kepalanya kemana kendaraannya menghadap. Dan kata beliau ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Tetapi hadis ini menjelaskan dalam riwayat yang lain juga menjelaskan bahwa beliau ini salat bukan salat wajib. Bukan salat wajib sama sekali. Ya. Illa al-fara'id, ya, bahwa hal tersebut tidaklah dilakukan dalam salat-salat fardu. Ya, dan disebut dalam hadis dengan kata tasbih, dan tasbih ini maknanya adalah salat. Jadi asalnya hadirin yang saya hormati, salat di atas kendaraan itu ya dibolehkan untuk salat sunnah saja. Adapun salat wajib selagi tidak ada uzur bisa memilih, maka salatnya di mana? Di bawah, bukan di atas kendaraan. Dan untuk itulah terkait dengan menghadap kiblat. Karena tadi juga disebutkan bahwa tetap harus menghadap kiblat. Kalau kita salat di atas kendaraan, maka ya, upayakan ketika takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Setelah itu baru salat seperti biasanya, kalaupun seandainya mengisyaratkan dengan gerakan-gerakan, tidak bisa dengan gerakan-gerakan sempurna. Baik. Ini terkait dengan menghadap kiblat. Kita lanjut ke gerakan salat selanjutnya atau perkara yang terkait dengan salat selanjutnya tentang niat. Setelah kita menghadap kiblat, kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang niat. Ya. Kata penulis, ya. Qala Syekh rahimahullahu taala wa qiyamuka ila salati yu'tabaru niyyah. فلا يحتاج أن تقول نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مؤتمنا أو إماما. Kata penulis selanjutnya tentang niat. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan berdirinya engkau untuk menunaikan salat, apalagi telah jelas menghadap kiblat, itu sudah teranggap sebuah niat dari dirimu untuk menunaikan salat. Maka tidak ada hajat untuk mengucapkan kalimat seperti misalnya aku berniat untuk menunaikan salat ini dan salat itu 4 rakaat, misalnya salat zuhur 4 rakaat ya sebagai seorang makmum atau sebagai seorang imam. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini pembahasan selanjutnya yaitu tentang niat dalam salat. Syekh rahimahullah taala telah menyinggung bahwa kondisi kita mempersiapkan diri untuk salat, apalagi telah betul-betul terlihat indikasi darinya dengan indikator berwudu, berjalan menuju masjid, berdiri lagi menghadap kiblat, itu sudah teranggap sebagai sebuah niat. Kata penulis, hadza huwa shawab. Inilah yang benar. Li'anna niyyata mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya. Dan mengucapkannya ini tidaklah disyariatkan. Ya.
Sebab tidaklah ada penukilannya dari Nabi SAW dan tidak pula terdapat penukilannya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. La fi haditsin sahihin wala dha'ifin. Tidak ada periwayatan baik dari dalam hadis yang sahih, bahkan dalam hadis yang lemah sekalipun. Hadis yang dhaif sekalipun juga tidak ada penjelasan tentang mengucapkan atau melafadzkan niat. Kama qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala. Dan juga ini bisa dilihat keterangan dalam majmu' fatwa beliau. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya. Ini pembahasan tentang niat. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kita berusaha untuk beramal itu sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan dalil. Kata penulis, ma hukmu al-jahr bin niyah. Ya. Apa hukumnya ya, menjaharkan niat atau melafadzkan atau mengucapkan niat? Kata beliau rahimahullahu taala, wal jahru bin niyah la yajib wala yustahab. Ya. La yajibu wala yustahab. Melafadzkan niat itu bukanlah perkara dalam salat, tidak termasuk pada perkara yang wajib, tidak pula yang termasuk dari perkara yang mustahab. Ya. Ini kata beliau bittifaqil muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kalau dikatakan sebagai kesepakatan kaum muslimin, ijma' kaum muslimin, ini para ulama mengatakan bahwa kalau ada pendapat-pendapat yang di luar ini, itu jelas tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bisa dilihat itu di kitab, wa alam anna niyyah, ketahuilah bahwa niat itu tempatnya di hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat-niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan berdasarkan niatnya. Falaisat min a'malil jawarih, maka niat bukanlah amalan anggota badan, bukan juga amalan lisan sehingga butuh untuk dilafadzkan atau diucapkan. Tidak perlu. Kata beliau rahimahullahu taala. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini juga saya tambahkan bahwa niat ini termasuk ya perkara yang menentukan keabsahan salat. Ya. Perkara yang menentukan keabsahan salat, bahkan rukunnya salat, ya, sebab dia menentukan sah atau tidaknya sebuah amalan, bukan hanya salat ya, tapi amalan yang lain. Hanya permasalahan sekarang adalah perlukah niat itu diucapkan, ya. Telah kita dapatkan menjelaskan bahwa niat itu tempatnya di hati. Niat itu adalah amalan hati. Amal perbuatan kita itu hadirin yang saya hormati, apa yang kita lakukan saat ini? Saya mengajar, saya menyampaikan, saya membaca, Bapak Ibu mendengarkan, menyimak, itu adalah realisasi atau aplikasi dari niat yang ada di hati kita. Ya, itu adalah aplikasi yang ada di niat kita. Berarti niat itu adalah tempatnya di hati. Ya, niat itu adalah tempatnya di hati. Baik. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwa tidak perlu untuk mengucapkan atau melafadzkan niat. Baik, kemudian kata beliau, apakah kalau dengan demikian niat itu yatalafadz biha sirran, diucapkan dengan sir? Apa itu sir? Mengucapkannya dengan pelan. Apakah niat itu mengucapkan dengan pelan? Kata beliau, ya, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, amma talafadz biha sirran fala yajib aidan inda a'immatil arba'ah. Ya, melafazkan niat walaupun dengan sir juga tidaklah diwajibkan dalam salat. Ini dijelaskan oleh para ulama yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah taala ajma'in. Ya, para ulama juga tidak mengatakan niat itu tidak perlu diucapkan dengan jahar, dikeraskan, atau tidak pula dengan sir, ya, dilirihkan, tidak juga. Ya. Baik. Oleh karena itulah ya para ulama mengatakan tidak disyariatkannya. Kemudian kata penulis, niat dalam salat ini kata beliau termasuk syarat min sihhati salat. Ya, termasuk syarat sahnya salat. Berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu bin niat, dan telah dinukil ijma' para ulama sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ijma', dan ya, kata beliau was-sahih annahu hadza qaul jumhur lianna jama'atan min asy-syafi'iyyah yarawna annaha fardun min furudis shalah wa ruknun min arkaniha wa ilaihi dhahaba an-Nawawi. Ya, jumhur berpendapat ya dari kalangan Imam Syafi'i dari mazhab Syafi'iyah
bahwa niat dalam salat ini fard, ya, atau rukun dari rukun-rukun salat, dan ini diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan dikuatkan pendapat jumhur ini oleh Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Syaukani, ya, Siddiq Hasan Khan, Imam Syekhul Ibnu Utsaimin, dan selain dari mereka para ulama. Ada pembahasan penting diangkat oleh penulis. Ini wawasan untuk kita bersama. Sekali lagi ini untuk wawasan kita bersama, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, untuk membangun keilmiahan amalan yang kita lakukan selama ini. Betul-betul di atas ilmu atau tidak. Diangkat oleh penulis, masalah hal sahha adil Imam Syafi'i annahu qala biwujubi at-talaffuz bin niyyah. Apakah benar Imam Syafi'i rahimahullah mewajibkan melafadzkan niat? Apakah benar Imam Syafi'i mewajibkan melafadzkan niat ketika salat? Nah, ini saya kira permasalahan yang masyhur ya untuk kita bersama, ya, apalagi masyarakat kita. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sekali lagi ini pembahasan untuk membangun keilmiahan amalan-amalan kita, betul-betul di atas ilmu untuk amalan-amalan kita. Kata beliau, al-jawab lam yasih dzalika anhu. Tidak sahih atau tidak benar hal tersebut dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa huwa ghalata 'ala al-Imam Syafi'i nasha'a min ba'di al-mutaakhirin. Tetapi yang terjadi adalah adanya kesalahan yang disandarkan kepada Imam Syafi'i yang timbul di kalangan orang-orang belakangan. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, wal maqsud huna anna talaffadha bin niyyah la yajib inda ahadin minal a'immah. Melafadzkan niat itu tidak ada yang mewajibkan seorang pun dari kalangan para ulama kaum muslimin yang mu'tabar, yang masyhur. Walakin ba'dul mutaakhirin, akan tapi pendapat ini muncul di para ulama belakangan. Kharaja wajhan fi madhhab Syafi'i, yang telah keluar dari mazhab Syafi'i yang tidak mewajibkan hal tersebut. Sementara dia mengatakan wajibnya akan hal tersebut. Wa ghallatahu jamaahiru ashabi Syafi'i, dan orang tersebut telah dikritik oleh para ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah. Ya, di kalangan mazhab Syafi'iyah. Ya. Orang tersebut, hadirin yang saya hormati, disebutkan oleh para ulama, namanya adalah Abu Abdullah Az-Zubairi Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Az-Zubairi Asy-Syafi'i yang bersendirian dalam pendapat ini, ya, yang diluruskan oleh para ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah setelahnya. Ya, beliaulah ini yang pertama kali menimbulkan pendapat atau melahirkan pendapat wajibnya la budda min nutqi biha fi awwaliha. Ya, wajibnya mengucapkan lafaz niat di awal salat. Sebenarnya yang terjadi adalah beliau ini salah dalam memahami ucapan Imam Syafi'i. Di buku itu ada, ini saya tandain. Ini ucapan Imam Syafi'i yang salah dipahami. Ya, salah interpretasi terhadap ucapan Imam Syafi'i ketika beliau berkata, ya, silakan lihat di buku, la budda minan nutqi biha fi awwaliha. La budda minan nutqi biha fi awwaliha. Imam Syafi'i memang pernah mengatakan kalimat ini di beberapa risalah beliau. Kata Imam Syafi'i, harus minan nutq. Nutq itu mengucapkan, melafazkan, mendengarkannya di awal salat. Kalimat ini kan masih bersifat umum ya, sebenarnya. Dan kalau kita lihat telaah kembali di beberapa sumber, ternyata yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala inginkan di sini adalah takbir. Takbiratul ihram. Kata penulis, fadhanna hadha al-ghalid anna Syafi'i arada an-nutq bin niyyah. Faghallatahu ashabu Syafi'i jami'uhum wa qalu innama arada an-nutqu bitakbir la bin niyyah. Dia salah memahami ucapan Imam Syafi'i ini. Dia sangka bahwa ucapan Imam Syafi'i ini, ya, adalah niat. Ya, haruslah mengucapkannya di awal salat. Dia sangka maksudnya adalah niat. Semua para ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i meluruskan bahwa Imam Syafi'i menginginkan dengan kalimat beliau tersebut an-nutqu bitakbir. Mengucapkan maksudnya adalah takbir. Nah, ini takbiratul ihram nanti akan ada poin tersendirinya. Ketika kita hendak salat itu, hadirin yang saya hormati, takbiratul ihram Allahu Akbar itu hendaknya kita lafadzkan takbirnya.
Imma jahran, imma sirran. Ya, paling tidak terdengar oleh kita sendiri. Tidak boleh tidak menggerakkan lisan. Nanti kita akan bahas pada poinnya. Ya, tidak boleh tidak menggerakkan lisan. Seperti itu. Ya, mulutnya terkunci. Enggak. Tapi paling minim kita gerakkan lisan kita, dan paling bagusnya lagi terdengar walaupun cuma kita sendiri. Ini takbiratul ihram. Ya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan kalimat beliau, haruslah diucapkan di awal salat. Haruslah diucapkan di awal salat. Nah, Abu Abdullah Zubairi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama dalam kalangan di kalangan mazhab Syafi'i, memahami ucapan Imam Syafi'i ini niat. Ya, tidak ada yang mendahului beliau, dan oleh karena itulah para ulama akhirnya meluruskan, mengkritisi beliau. Bukan. Yang Imam Syafi'i rahimahullah inginkan adalah takbiratul ihram. Maka hadirin yang saya hormati, ya, pada kesempatan yang mulia ini, ya, kita sampaikan bahwa menyandarkan, ya, mengucapkan atau membacakan niat sebelum salat kepada Imam Syafi'i, ini penyandaran yang tidak tepat. Penyandaran yang tidak tepat. Ya, kekeliruan penyandaran kepada ulama kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sekali lagi pembahasan ini kita inginkan dengannya untuk memperbaiki amalan kita bersama. Ya, memperbaiki amalan kita bersama. Kalau mau saya tambahkan dengan poin-poin, ada 3 poin paling tidak untuk meluruskan hal ini. Yang pertama, salah dalam memahami niat. Apa sih maksud niat? Ya, niat itu tadi telah kita terangkan, maksudnya adalah al-qasd, keinginan yang lahir di dalam hati. Itu maksud niat. Sehingga kalau begitu tidak perlu diucapkan niat itu di dalam hati. Ya. Kalau ada orang mengatakan, saya niatnya ini dan itu, saya niatnya ini dan itu, maka tetaplah yang teranggap niat di dalam hati, bukan yang diucapkan. Ya tidak? Sebab bisa jadi dia mengucapkan berbeda dengan hatinya, dan Allah Maha tahu apa yang ada diisi dalam hatinya. Kalau memang dia menyampaikan apa yang dalam hatinya, kita katakan dia sebenarnya dalam rangka menjelaskan apa yang dia niatkan, bukan dia berniat. Kalau niatnya itu dalam hati, ya, maka pahami dengan baik makna niat. Poin yang kedua, ya, kenapa kita hanya membatasi sholat? Kalau memang nih seandainya niat itu harus dengan dilafazkan, lalu mengapa membatasinya harus dengan sholat? Ya, kalau kita alasannya mengucapkan niat itu untuk menghadirkan kekhusyuan, maka ibadah lain juga membutuhkan kekhusyuan. Mestinya kalau memang konsepnya seperti itu, hendaknya juga kita lafadzkan niat di seluruh amalan lain. Sebelum berwudu, ya, sebelum baca Quran, sebelum taklim, dan seterusnya dari ibadah-ibadah, mestinya juga dan konsep yang sama adanya niat yang dilafadzkan. Tapi tidak, kita dapatkan cuma sholat. Ini permasalahan lain. Ya. Dan yang paling pentingnya, poin yang ketiga, memang tidak ada dalilnya sama sekali dari para sahabat dan sebelumnya dari Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya sampaikan dan mengingatkan bahwa termasuk pembahasan ini sangat erat hubungannya, ya, adanya sebagian kita membaca bacaan-bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Adanya sebagian kita membaca bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Ya, ada membaca Al-Ikhlas, ada membaca Al-Falaq, ada membaca surat An-Nas dan selainnya. Ya. Atau juga di antara kita ada imam yang mengatakan as-salatu jami'ah dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bacaan-bacaan seperti ini wajib bagi kita untuk mendatangkan dalilnya. Wajib bagi kita untuk mendatangkan dalilnya. Ya, karena ini terkait dengan salat. Ibadah yang sangat mulia dalam agama ini. Dan Nabi telah tegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sudah dibatasi oleh Nabi. Tidak boleh tidak, harus dengan sesuai tuntunan beliau. Wajib bagi kita untuk mengamalkan ini, mencari dalilnya. Tanya dalilnya apa. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak ada yang lebih baik bagi kita selain dengan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau memang ada dalilnya, memang ada petunjuknya, sami'na wa ata'na. Kita akan dengarkan, kita akan taati dan kita akan amalkan. Tapi kalau hanya sebatas pendapat para ulama, apalagi ijtihad, ya katakanlah seandainya ini ya pendapat sebuah mazhab, tapi tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, ya tidak layak untuk kita ikuti. Ya, sebab kalau itu merupakan sebuah conclusion, ya kesimpulan dari sebuah pendapat, hadirin yang saya muliakan, maka tetap berpotensi adanya nanti ya, yang akan membantah dengan pendapat yang lain. Ya. Kalau ada yang mengatakan supaya hati semakin mantap, Ustadz, sebelum sholat, supaya semakin mantap. Ada lagi yang membaca surat An-Nas dalam rangka tidak was-was. Ya, supaya tidak was-was. Kita katakan bahwa kekhusyuan atau ketenangan, kemantapan hati atau tidak mau dihinggapi oleh was-was ketika sholat, ini adalah masalah-masalah yang juga dibutuhkan oleh sahabat dan Rasulullah dan para sahabatnya. Ini adalah masalah-masalah yang juga dikejar, dicari, dituntut oleh Nabi dan para sahabatnya. Makanya Nabi mengingatkan selalu untuk khusyuk dalam sholat. Jadi ini adalah masalah-masalah yang disebutkan ini sebagai alasan, juga masalah yang dicari oleh mereka. Maka kalau begini keadaannya, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kaidahnya kata para ulama, kullu fi'lin tawaffara sababuhu ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu huwa wa ashabu fal masyru' tarkuhu. Segala sesuatu, ini kaidah dalam agama. Segala sesuatu, apakah perbuatan, keyakinan dan seterusnya, ya, yang sebab untuk mewujudkannya itu ada di masa Nabi. Ada di masa Nabi sebab mewujudkannya. Ya, dan tidak ada juga faktor penghalang untuk melakukannya. Tidak ada penghalangnya untuk mewujudkannya. Tapi ternyata tidak dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Maka ketahuilah itu menunjukkan syariat tidak menetapkan hal tersebut. Sebaiknya tinggalkan. Ya, kita aplikasikan. Sekarang pertanyaan saya jamaah. Kekhusyuan dalam sholat. Ya. Apakah ini adalah hal yang tidak dibutuhkan oleh sahabat? Dibutuhkan nggak oleh para sahabat? Dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan. Semua orang pasti mengatakan, sahabat juga membutuhkan kekhusyuan. Ya. Berarti alasan ini juga ada di masa Nabi. Ya, alasan-alasan ini juga ada di masa Nabi alaihissalam dan para sahabatnya untuk mewujudkan kekhusyuan salat. Nah, kalau begitu kita lihat, adakah mereka mewujudkannya dengan mengucapkan niatnya sebelum salat? Ya, kalau ternyata tidak ada dalilnya sama sekali, maka berlakulah kaidah ini. Itu indikasi bahwa syariat menetapkan itu tidak disyariatkan. Ya, ini secara kaidah, belum lagi secara dalil bahwa kita semua mengetahui Allah Jalla wa Ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kami jadikan engkau di atas sebuah syariat, maka ikutilah syariat ini. Ikutilah syariat ini. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam masalah agama ini. Baik, selanjutnya kata beliau, dan ini mungkin pembahasan terakhir untuk pertemuan ini, kapan menghadirkan niat untuk salat? Mata yanwi lis-shalah. Kata penulis, mata yanwi lis-shalah. Kapan menghadirkan salat, menghadirkan niat untuk salat? Ada dua penjelasan kata beliau. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Munzir menjelaskan bahwa dipersyaratkan untuk menghadirkan niat itu muqaranatu takbir. Menghadirkan niat itu bergandengan dengan tatkala kita bertakbir al-ihram sebelum salat. Ya. Kemudian dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ya menjelaskan bahwa bolehnya menghadirkan niat itu an tataqaddama niyyah ala takbir, mendahului sebelum takbiratul ihram. Ya. Ini yang kedua, dan yang ketiga kata beliau Imam Abu Yusuf, ini juga dari kalangan Hanafiyah, ya, bahwa bolehnya menghadirkan niat itu sejak dia atau sejak seorang keluar dari rumahnya, tatkala dia qasidan lis-shalah, dia telah berniat dan berkeinginan untuk menunaikan salat mal imam, bersama dengan imam berjamaah di masjid, sampailah dia tiba di masjid untuk menunaikan salat, itulah waktu-waktu untuk dia menghadirkan niatnya. Baik, kata penulis wal aqrabu al aqwal, ya di situ di bawah, wal aqrabul aqwal, pendapat yang paling tepat untuk kita katakan dalam masalah ini adalah
Wallahu a'lam huwa aqaulu tsani, pendapat yang kedua, bahwa hendaknya niat itu dihadirkan ya sesaat sebelum bertakbir. Wa ilaihi yushiru kalamul al-Utsaimin, dan inilah penjelasan juga dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan yang paling utamanya adalah niat itu ya mendekati at-tahrimah, yakni takbiratul ihram, atau sebelumnya sesaat ya. Fa idza arada yukabbir wa huwa yanwi fi nafsi takbir. Ketika dia hendak bertakbir, hadirkanlah niat itu untuk salat. Dalam rangka menjalankan perintah Allah, salat ini dan salat itu. Ya. Taib, ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga kata Imam Syekh Fauzan, wa yanwi ma'at takbiratul ihram, dan boleh bagi dia untuk menghadirkan niat bersama dengan takbiratul ihram. Litakuna niyyah muqaranah lil ibadah, agar niat itu bergandengan dengan ibadah. Taib, ini terkait dengan kapan menghadirkan niat itu. Yang jelas, hadirkanlah niat itu sebelum masuk ke dalam sebuah amalan. Ya tentunya seperti itulah ya niat yang benar. Ya, niat itu kan hadir sebelum merealisasikan sebuah amalan. Ya. Kalau nanti ada pembahasan tersendiri, Syekh Ibnu Utsaimin membahas dalam Riyadhus Shalihin, kalau salat fardu seseorang niatnya di tengah salat dia berubah, ini salatnya batal. Bisa batal salatnya. Kenapa? Karena dia tidak memulai dengan niat. Dia dianggap tidak memulai sholatnya dengan niat. Oleh karena itulah beliau berpendapat kalau ada nih, ya mungkin saja. Tadi dia udah berniat nih untuk sholat asar. Di tengah sholat baru ingat, oh saya belum sholat duhur. Bisa jadi. Maka di saat itu dia merubah niatnya. Ah kalau begitu sholat ini saya jadikan sebagai sholat duhur. Yang seperti ini tidak boleh. Ya, kalaupun boleh, maka sholatnya menjadi sholat sunnah, tidak teranggap sebagai sholat zuhur. Sebab sholat wajib itu harus niatnya dihadirkan sebelum beramal. Sebelum beramal. Maka dia harus mengulangi niatnya. Dia batalkan, lalu sholat dari baru, kemudian meniatkan sholat zuhur, lalu sholat asar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. 3 poin ya terkait menghadap kiblat, yang kemudian tentang niat dan bagaimana cara menghadirkan niat tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ada waktu yang tersisa, saya serahkan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Ibu-ibu di belakang, dan juga kalau ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Ya. Biasanya, ya, saya persilakan Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas ceramahnya pagi berbahagia ini. Yang saya ingin tanyakan tadi, mungkin sedikit bergeser ya, khususnya masalah istilah sutra. Sutra ini selama ini kita tahunya bahwa pada saat kita sholat diusahakan supaya di depan tempat sholat kita itu tidak ada yang melewatinya. Anggaplah posisi seperti sekarang ini di imam kita, kalau dilihat di depan sana tidak ada lagi karena depannya ada dinding, tapi dinding antara dinding dengan sajadah itu sudah agak jauh. Apakah posisi seperti itu masih harus diberikan sutra di depannya atau bagaimana hukumnya sutra ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya, pertanyaannya sangat menarik sekali, dan saya sampaikan bahwa terkait dengan sutra, ini akan saya angkat setelah poin ini. Sebenarnya setelah poin ini baru akan pembahasan tentang sutra. Insya Allah akan kita sebutkan di situ beberapa penjelasan para ulama tentang sutra. Namun saya akan jawab dengan ringkas saja. Sutra adalah pembatas seseorang ketika hendak sholat, supaya dia tidak dilewati oleh orang seandainya dia ingin melintas. Adapun tentang jaraknya, ya, jarak kita dengan sutra itu ada 2 ukurannya. Kalau berdiri, maka sekiranya kira-kira atau kurang lebih 3 dhira.
Jadi dari sini, dari siku kita, 1 zira itu dari siku kita ke ujung jari yang paling tinggi. Ini jari tengah. 3 kali ini. 1, 2, 3. Kalau berdiri. 1, maksudnya ini dari badan saya nih. Kira-kira aja di lantai itu 1, 2, 3. 1 zira itu dari siku sampai ke ujung jari. Ya. Kalau berdiri. Kalau sujudnya, maka ukurannya adalah antara kepala kita dengan sutra itu seperti mumaratus syat. Mumaratus syat itu maksudnya ada sekira tempat lewatnya seekor kambing. Sebadannya kambing ya, mungkin sebuku inilah. Ya, jadi itu jaraknya, diukur ketika kita berdiri atau diukur ketika kita sujud dengan sutra. Sehingga yang diinginkan dari penjelasan ini adalah tidak menempel kepala kita dengan sutra. Itu yang paling tepat. Tidak menempel, harus ada jarak. Ya, tidak pula dekat ketika berdiri dengan sutra. Harus ada jaraknya. Jadi itu mungkin tentang jarak. Saya jawab dengan ringkas dulu. Untuk nanti di sesinya akan kita detailkan lagi. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya dari rumah. Yang pertama, apakah kegiatan sebelum takbiratul ihram atau setelah salam harus dirujuk ke hadis sholatlah kamu sebagaimana aku sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz mau nanya, kalau dalam perjalanan masih di atas kendaraan, menghadapnya kemana? Misalnya kita masih dalam jalan tol, contohnya. Ya. Ya. Kemudian nanti ada satu lagi pertanyaan dari rumah, tapi saya persilakan dulu 2 ini pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan poin yang pertama, apakah mesti mengucapkan hadis ya? Sallu kama ra'aitumi usolli setiap setelah Oh, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, ya, salat itu, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, pertama hadis tadi yang telah kita dengarkan dalam pertanyaan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salat itu Nabi sendiri terangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahus shalah, ini lengkapan hadisnya. Miftahus shalah at-tahur. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata Nabi, salat itu kuncinya adalah bersuci. Pengharamannya adalah dengan takbir. Maksudnya pengharaman untuk melakukan segala sesuatu di luar gerakan salat. Pengharamannya adalah dengan takbiratul. Kapan bertakbiratul ihram? Maka haram untuk melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan salat. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah salam. Maksudnya menghalalkan untuk melakukan segala gerakan di luar salat. Maka ini indikasi pembatasan salat itu apa? Ya. Jadi segala yang terkait dengan salat, walaupun dia belum masuk kepada gerakan salat, maka itu salat. Seperti bersuci, ya, masuk menghadap kiblat, tadi telah kita bahas bahwa salat itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ya. Maka ini semua masuk dalam hadis tersebut. Ya, yang Nabi perintahkan agar kita menunaikannya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Sebelum takbiratul ihram, niat kita bahas bersuci, menghadap kiblat. Ya, ini juga termasuk dalam pembahasan ini yang harus kita wujudkan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Pertanyaan kedua. Ya, menghadap kiblat di atas kendaraan. Tadi telah kita terangkan bahwa kalau memang kita di atas kendaraan, tidak bisa nggak bisa memilih. Ya, saya katakan sekali lagi, kalau nggak bisa memilih ya, untuk sholat wajib. Kalau jalan tol saya kira bisa memilih. Bisa nggak? Untuk tidak sholat di atas kendaraan. Bisa ya? Alhamdulillah, rest area mudah. Kalau saya katakan nasihat dari kita, sebaiknya jangan di atas kendaraan. Kalau di jalan tol. Yang tidak, atau yang sudah memilih itu kalau di pesawat. Ya, akan habis waktunya. Nah, kalaupun seandainya hadirin atau jamaah ada yang terpaksa untuk sholat di atas kendaraan, untuk sholat wajibnya
Maka caranya adalah menghadap kiblatnya ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Ustadz, gimana tahunya kita arah kiblat? Alhamdulillah sekarang perangkat sangat mudah. Hampir semua kita memiliki perangkat yang dengan perangkatnya bisa menentukan arah kiblat, insya Allah. Ya tidak? Bisa. Maka setelah tahu nih, kedetek nih arah kiblat, nih, kemudian ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Ketika takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Allahu Akbar. Seandainya nih saya di atas kendaraan, mobilnya ke arah ke sana, kiblatnya ke sana atau ke sana deh supaya hadirin bisa lihat. Maka ketika takbiratul ihram, Allah, ini takbiratul ihram, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Baik lagi ke arah kemana kendaraan mengarah. Silakan salat setelah itu. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Pas ketika takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Ini seandainya memang keadaannya darurat, nggak bisa berdiri. Ya, kalau kendaraan roda 4 saya yakin nggak bisa memang berdiri. Tapi kendaraannya kalau kereta masih bisa berpotensi untuk berdiri. Saya pernah mencoba. Sebenarnya kita kaum muslimin itu berat untuk mencoba aja. Karena malu, tegan dan seterusnya. Itu aja masalahnya. Ya, berat. Saya pernah datangi petugasnya, Pak, mohon maaf, bisa nggak saya sholat berdiri? Ada nggak tempat? Malah mereka mudahkan. Silakan Pak, di sini Pak, diberi gerbong tempat mereka istirahat. Saya sholat di situ, berdiri dengan sempurna, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kita berdiri tentunya dari awal sampai akhir menghadap kiblat yang tadi telah kita detek. Ya, misalnya tadi kan menghadap kiblat ke arah sana, maka dari awal menghadap ke sana. Setelah itu kemana arah kendaraan? Nggak usah dipermasalahkan lagi karena sudah diawali dengan menghadap ke kiblat. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Baik, makasih Pak Ustadz. Ini ada lagi satu pertanyaan dari rumah Ibu Rasyidah. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lebih dulu pertanyaan saya mungkin sedikit agak menyimpang dari topik kita. Ini masalah konsentrasi yang saya cukup tua, bukan cukup tua ya, udah terlalu tua. Tapi kalau saya sholat itu kok sering apa namanya ya, agak rusak gitu konsentrasinya Pak Ustadz. Padahal di awal itu rasanya saya sudah sungguh-sungguh berniat. Lebih-lebih kalau sholatnya panjang 4 rakaat atau kalau saya punya masalah gitu. Kadang-kadang saya lupa ini rakaat kedua atau rakaat ketiga gitu karena udah rusak konsentrasi. Saya beberapa kali konsultasi dengan beberapa ustadz, beliau-beliau itu mengatakan kalau ragu ambillah rakaat yang terendah. Dan 2 atau 3 ya, mulai dengan rakaat kedua gitu supaya lebih sempurna sholatnya dan itu saya lakukan. Nah, pertanyaan saya bagaimana untuk menghilangkan gangguan pikiran kita itu Pak Ustadz? Susah. Saya udah tua tapi masih sangat rendah tingkat konsentrasi kalau sholat. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau di dalam sholat, sedang sholat, saya sadar bahwa saya terganggu konsentrasi saya, bolehkah saya istighfar Pak Ustadz sebelum meneruskan sholat? Maksudnya tuh istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah terganggu sholat karena diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, saya jawab ya. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat penting dari ibu kita dan inilah pertanyaan mewakili kita semua. Karena saya yakin bukan hanya beliau yang diuji oleh Allah dan keadaan seperti itu. Ya, kita semua diuji untuk dalam sholat itu mengingat hal-hal di luar sholat. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan diuji dengan keadaan seperti itu. Ini menunjukkan kemuliaan sholat sebenarnya, hadirin yang saya hormati. Kemuliaan sholat. Sholat itu sesuatu yang mulia. Diuji semakin berat ujiannya itu menunjukkan kemuliaan sholat. Maka kita harus berjuang, semakin berjuang untuk mempertahankan kemuliaan tersebut. Baik. Sebenarnya pertanyaannya bagaimana kiat untuk khusyuk. Ya. Pertanyaan yang sangat penting yang saya katakan bahwa yang menjawab belum tentu dirinya sudah khusyuk daripada yang lain. Tapi saya akan berusaha dengan mohon dukungan dari Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yakinilah dan sadarilah kalau kita sholat itu sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedang menghadap Allah Jalla wa'ala di hadapan kita. Yakini ini, sadarilah hal ini. Yang Nabi SAW telah sabdakan dalam sebuah hadis.
Ya, apabila di antara kalian sedang berdiri untuk sholat, fa innahu yunaji rabbahu. Ketahuilah dia itu sedang berdialog, berdiskusi secara langsung kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah mindset kita. Supaya apa? Supaya kita menyiapkan diri. Kita kalau menghadap di dalam pergaulan kita ya, dalam pergaulan kita ini, kalau menghadap seorang tokoh yang hebat, punya kedudukan, mungkin kita akan betul-betul menjaga attitude kita. Ya tidak? Sikap kita akan kita jaga. Omongan kita akan jaga. Perhatian pun mungkin kita nggak mau sembarangan. Ya, untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan kita. Maka ini mindset harus kita hadirkan. Kita ini menghadap Rob semesta alam. Yang di tangannya lah segala sesuatu. Yang nyawa kita diatur olehnya sekendaknya. Setiap saat bisa mencabut nyawa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang saya hormati, kiat untuk khusyuk adalah cobalah melaksanakan atau menunaikan salat itu dengan persiapan yang sempurna sebagaimana Nabi anjurkan. Nabi pernah menganjurkan. Hadisnya tadi telah saya singgung. Idza qumta ila salati fa'asbagil wudu'ah. Kalau engkau hendak salat, maka sempurnakanlah wudu. Nabi katakan, kalau kamu hendak salat, sempurnakanlah wudu. Timing antara salat dengan wudu bisa jadi lama. Ya tidak? Kenapa Nabi sebutkan wudu padahal salat? Supaya kita mempersiapkan tidak mepet dengan salat. Ya, didahului dengan wudu. Ada proses berjalan, didahului dengan salat sunat, tahiyatul masjid dan seterusnya. Ini menunjukkan sebuah konsep. Untuk salat itu hendaknya ada persiapan dari ya waktu, space waktu yang cukup. Supaya kita menjauhkan dulu pikiran-pikiran di luar salat. Jangan menjauhkan pikiran selain salat di saat salat. Salah itu. Jauhkan pikiran di luar salat, ya perkara-perkara di luar salat sebelum salat. Upayakan itu, latih itu. Ya, dikurangi dulu. Jadi sebelum salat sudah berupaya nih. Ya. Dengan wudu itu sudah mengarah ke sana tuh. Banyak berzikir, ya, baca Quran atau beristighfar atau diawali dengan doa, ya, dan seterusnya. Ini supaya menyiapkan mental kita, mentalitas kita untuk menghadap Allah ketika salat. Ya, makanya persiapannya sebelum salat sudah, bukan di dalam salat. Ya, yang lucunya kita kan kadang ini kita alami, kadang sebelum salat lupa mencari kunci di mana ya kunci ya. Tetapi gimana? Bapak sudah ketawa, tahu sudah kalimat selanjutnya. Ternyata tatkala salat ingat. Ini menunjukkan kita belum menghilangkan pikiran-pikiran tersebut. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya hendaknya kita latih untuk itu. Yang ketiga, ketahuilah, sadarilah dan yakinilah ada syaitan yang khusus yang Allah tetapkan tugasnya menggoda Bani Adam dalam salatnya. Itu namanya khinzib. Yang Rasulullah pernah mencekiknya. Nabi pernah salat nih, didatangi oleh dia, dicekik oleh Rasulullah SAW dan kata Nabi, dia sampai mengeluarkan liur dan liurnya seperti es yang sangat dingin, ya, mengenai tanganku. Kalau seandainya aku tidak ingat doanya Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah anugerah kepadaku yang tidak diberikan kepada orang setelahku. Ya. Maka Allah beri anugerah kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan dua alam, alam manusia dan alam jin. Rasulullah mengingat doa itu, akhirnya beliau lepas. Seandainya aku tidak mengingat doa Nabi Sulaiman, maka ini jin, syaitan ini, ya akan aku ikat dan akan menjadi mainan anak-anak kota Madinah. Dipermainkan oleh kota Madinah. Ini juga sebenarnya ada faedah lain, bahwa kita itu sama syaitan jangan takut. Sebenarnya syaitan lah yang takut kepada kita. Nah, di luar pembahasan. Jadi saya kembali ke pembahasan. Yakinilah ada syaitan. Itu selalu ada. Memang kerjanya dari awal ditugaskan, ya, oleh pimpinannya untuk menggoda manusia pada salat kita. Di saat salat dihadirkan pikiran-pikiran ini, pikiran itu, dihadirkan. Jangan sampai ya kita nggak tahu bahwa itu ada syaitannya. Makanya anjurannya ketika salat, ketika ada was-was atau godaan-godaan, yang paling bagusnya ibu bukan beristighfar, tapi beristi'adzah. Beristi'adzah, mengucapkan apa isti'adzah Bapak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ya itahas, dia meludah sedikit ke arah kiri. Meludah sedikit, bukan meludah dengan air liur ya.
Jangan dipahami mendoa dengan air liur, apalagi sholat berjamaah. Bahaya ini. Ya, hanya meniupkan sedikit seperti meludah. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba itu memang dituntunkan. Nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan. Itu kiatnya. Ya, itu sering dialami sahabat ketika mereka sholat malam. Ya, dan mereka lakukan seperti itu. Apalagi sholat malam ya, yang berdirinya lama dan seterusnya. Itu sangat berpotensi datangnya was-was. Ya, maka ini Bapak Ibu, yang keberapa ini? Yang ketiga, yang keempat. Mungkin saya juga bisa katakan sebagai kiat untuk menghadirkan kekhusyuan. Hadirkan keyakinan. Ya, hadirkan keyakinan bahwa ya, salat itu adalah perkara yang sangat-sangat menyibukkan. Salat itu adalah perkara yang sangat-sangat menyibukkan. Kata Nabi, inna fis salati lasyughla. Sungguh dalam salat itu ada perkara yang sangat menyibukkan. Artinya sebenarnya kalau kita fokus salat, itu sudah perkara yang sangat menyibukkan kita dari perkara-perkara selain salat. Kita mikirkan arti bacaannya, kita mikirkan bacaannya, kita mikirkan gerakannya, kita mikirkan ini dan itu dalam sholat. Kan banyak sebenarnya itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita fokus aja tentang sholat, sudah sangat cukup untuk mikirkan hal yang lain. Ya, jadi yakini, fokuskan. Sholat itu sebenarnya perkara yang sangat menyibukkan. Kita harus memikirkan bacaan. Coba, nah mulai sekarang Bapak Ibu, cobalah belajar memahami arti bacaan-bacaan dalam sholat. Mulai dari takbir. Mulailah. Ya, baca terjemah. Alhamdulillah tadi ada ikhwan di samping saya sebelum sholat menunjukkan sifat sholat Nabi dalam terjemah bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah bisa dilihat tuh arti-arti doa-doa kita. Doa istiftah saja kalau kita mengingat artinya panjang kan itu. Al-Fatihah kalau kita mengingat artinya juga sudah sangat menyibukkan kan. Bacaan setelah sholat kalau kita ingat-ingat artinya sambil mengingat artinya, sambil mengingat artinya ya, jangan membaca artinya. Ya. Sambil mengingat artinya ketika kita membaca. Itu sangat menyibukkan. Ketika ruku juga sambil ingat artinya. Nah, itu insya Allah akan semakin membantu kita untuk khusyuk. Ya. Maka ini hadirin di antara kiat-kiat tersebut. Dan mungkin sebagai penutup saya katakan Nabi pernah bersabda, "Shol ka'annaka salatal muwaddi'." Salatlah engkau seakan-akan salat perpisahan, salat yang terakhir. Salatlah engkau seakan-akan inilah salat yang terakhirnya engkau. Kita dalam kehidupan sehari-hari, oleh atasan kita nih diberi kesempatan, kamu silakan masuk dan ini adalah hari terakhir kamu untuk bekerja di tempat ini. Kalau di hari terakhir ini kamu baik, maka begini-begini konsekuensi, diberikan konsekuensi. Maka niscaya seorang karyawan akan berusaha memperlihatkan yang terbaiknya. Apalagi salat. Dikatakan dalam hadis Nabi mengatakan salatlah engkau seakan-akan salat yang terakhir. Orang yang akan berpisah, orang yang akan meninggal. Kalau kita sadari akan hal ini, kita akan berusaha. Salat itulah salat yang terbaiknya dari kita. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi kiat Bapak Ibu, khususnya Ibu yang bertanya. Sekali lagi, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili kita semua. Bukan hanya Ibu kok, kita semua juga mengalami hal yang sama. Ya tidak hadirin? Ya tidak? Mengakui ya tidak? Ya, kita semua, termasuk saya sendiri. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semua untuk bisa khusyuk dalam salat kita. Wallahu a'lam. Dalam keseharian kita, tatkala kita setelah salat selesai, ya, kemudian arah kiblat yang kita yakini sudah benar, ada yang mengoreksi bahwa ternyata arah salat kita pada saat salat itu ternyata tidak benar. Apakah salat yang sudah kita laksanakan itu sah atau bagaimana? Ya, karena menghadap kiblat tadi telah kita sampaikan termasuk syarat sahnya salat. Termasuk syarat sahnya salat. Sehingga dikatakan syarat sebagai penentu sah atau tidaknya salat kalau salah. Setelah selesai salat masih ada waktunya dia ulang salatnya. Tapi kalau salah baru tahu setelah habis waktunya, tidak mengapa, cukup beristighfar. Dan kalau salah di dalam salat lalu ada yang mengingatkan, segera dia putar arah. Itu pernah terjadi di zaman sahabat. Ya, di zaman sahabat pernah terjadi ya. Itu ada Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang perubahan arah kiblat yang tadinya ke arah Palestina, Al-Quds. Ya, di tengah-tengah salat itu ayat turun. Ya. Kemudian diperintahkan para sahabat untuk salat menghadap Masjidil Haram. Maka mereka dalam salat nih berubah haluan. Lagi salat nih.
Maka kita juga begitu, misalnya kita lagi sholat di sebuah tempat, kita nggak tahu, kita kira-kira aja nih, kayaknya ke sini deh. Sudah, akhirnya sholat, di tengah sholat ada yang datang. Orang datang ini seandainya dia mengingatkan ya, kalau dia ngerti, dan dia boleh mengingatkan. Ya, dia katakan, arah kiblat ke sebelah kanan. Itu aja kalimatnya, jangan kalimat berbicara, ngajak omong lagi. Mas, sholatnya salah mas. Yang sholat jangan nimbang, masa sih? Gitu. Ya, jadi ngobrol, enggak. Ini kalau ada yang ngerti, yang datang ini ngerti, dia cukup kalimat, menyampaikan kalimat singkat dan dipahami. Kiblat ke arah kanannya. Gitu aja. Nah, maka yang sholat ini, mendengar ucapan tersebut, yang harus merubah ke arah kanan. Begitu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waktunya mungkin Pak. Nah, nanti berikutnya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menarik sekali kajian kita pada pagi hari ini dan insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu-waktu lain dan semoga kita mengambil hikmah dan manfaat pada kajian pada pagi hari ini. Baik, mari kita menutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.